Selamat pagi buat kita semua. Semoga hari ini hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ungu. Perkenalkan, nama saya Yurmanius Waruhu. Saya salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nias Raya yang mengampu salah satu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Seorang dosen adalah impian dan cita-cita saya dari dulu, karena jadi dosen merupakan hal yang baik menurut saya, yang nantinya bisa saya implementasikan ilmu-ilmu yang saya pelajari dan saya bisa membagikan kepada mahasiswa dan mahasiswi dan membagi pengalaman-pengalaman tentang capaian dalam proses mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan. Dalam hal ini juga menjadi seorang dosen tidaklah mudah bagi saya. Tentunya dalam pemaparan persiapan materi khususnya manajemen sumber daya manusia ini perlu adanya persiapan yang baik dan memberikan contoh-contoh kasus yang mengarah pada isu-isu dan kendala baik secara lokal, nasional, dan internasional. Kemudian tentunya kita harus juga mengetahui apa sih tujuan mempelajari manajemen sumber daya manusia ini. Jadi tujuan mempelajari manajemen sumber daya manusia ini yang pertama sekali memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, bisnis dan perusahaan yang terus-menerus berkembang baik secara lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, mampu memahami isu-isu dan permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan ilmu manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi, bisnis, dan perusahaan. Yang bagian keempat, dapat mengimplementasikan berbagai kendala yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia yang akan datang. Deskripsi singkat tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini adalah mata kuliah ini memahami teori dan konsep manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan fungsi manajerial dan operasional dan manajemen sumber daya manusia dan mampu mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus terkait. Kemudian buku atau pustaka yang saya gunakan, ada 5 buku yang saya gunakan dalam belajar atau mengajar manajemen sumber daya manusia. Pertama sekali, buku Bapak Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian buku Profesor Dr. Suparno Eko Widodo MM yang membahas tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia. Kemudian Bapak Dr. Bilar Panjaitan MSI yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian Dr. Anus Haji M. Yani SHMM yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia juga. Dan yang paling terakhir Dr. Anus Haji Malayu SP Hasibuan yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran saya dalam kelas. Pertama sekali, ceramah. Dalam ceramah saya menyampaikan materi sesuai dengan topik-topik yang telah kami bahas. Kemudian tanya jawab atau interaksi oleh mahasiswa. Dan yang kemudian diskusi. Di dalam diskusi ini saya memberikan waktu kepada mahasiswa yang lain untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman mereka. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester saya.
Yang pertama sekali saya akan membahas tentang rancangan dan orientasi perkuliahan. Yang kami bahas di sini, yang pertama sekali, proses perkuliahan dan silabus selama 1 semester atau selama 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian kami membahas tentang masalah waktu perkuliahan dan waktu dispensasi khusus mahasiswa yang terlambat masuk di kelas dan yang tidak mengikuti ujian. Kemudian penilaian akan kami bahas. Yang pertama sekali kehadiran dan sikap 10%. Kemudian tugas dan kuis 20%. Ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Dan ini sudah ditentukan di siakap masing-masing mahasiswa. Kemudian tujuan pembahasan kontrak perkuliahan ini adalah supaya mahasiswa mengetahui dan menyiapkan bagaimana cara belajar yang baik dan disiplin di dalam waktu. Kemudian di pertemuan kedua, kami akan membahas tentang pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang nanti kami bahas di situ adalah apa itu manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Kemudian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tentunya menurut para ahli juga. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia. Kemudian capaiannya. Yang pertama sekali, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka dasar manajemen sumber daya manusia. Kemudian di pertemuan ketiga, kami akan membahas tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kami bahas di sini, yang pertama sekali, apa itu perencanaan kebutuhan? Kemudian, mengapa sih perencanaan kebutuhan itu penting sekali? Yang berikutnya, bagaimana cara memprogramkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia? Dan yang seterusnya, apa itu rekrutmen dan seleksi? Di sini juga kami akan menyinggung sedikit tentang rekrutmen dan seleksi. Capaian di sini, supaya mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang konsep dasar perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam sistem rekrutmen dan seleksi. Dan kami lanjutkan di pertemuan keempat, kami akan membahas tentang orientasi dan penempatan yang dibahas di situ. Di antaranya apa itu orientasi. Kemudian bagaimana penerapan orientasi bagi pegawai atau karyawan-karyawan baru. Kemudian apa saja sih jenis-jenis orientasi. Dan yang terakhir bagaimana menempatkan seorang sesuai dengan bidangnya. Sedangkan capaian di sini yang kami harapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasikan apa itu orientasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan apa saja jenis-jenis dan kegiatan dalam orientasi. Dan kemudian mahasiswa juga mengetahui bagaimana cara menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya. Di pertemuan kelima kami akan mempelajari atau kami akan membahas nanti pelatihan dan pengembangan. Yang akan kami bahas di situ, apa itu pelatihan dan bagaimana penerapannya. Kemudian apa saja sih yang menjadi pengembangan dalam suatu pekerjaan? Capaian kami di sini supaya mahasiswa mampu menjelaskan teori dan pelatihan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengembangan dalam meningkatkan kualitas yang sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian di pertemuan ke-6 kami akan membahas tentang penilaian kinerja. Di sini kami membahas apa saja sih yang menjadi kategori dalam penilaian kinerja. Kemudian bagaimana cara penilaian dalam suatu kerja. Capaian di sini supaya mahasiswa mampu memahami konsep penilaian kinerja dan mahasiswa juga mampu memahami tentang manfaat, standar, proses, dan tantangan di dalam penilaian kinerja. Di pertemuan ke-7 nanti kami akan mengadakan ujian tengah semester yang dimana saya akan membuat soal sesuai dengan materi-materi yang pernah kami pelajari sebelumnya.
Kemudian kami lanjutkan setelah ujian tengah semester, kami lanjutkan ke pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8, kami akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Yang dimana yang kami bahas di situ, apa saja sih yang direncanakan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Kemudian, apa efek positif dalam perencanaan. Kemudian, bagaimana mengembangkan perkembangan karir. Dan yang paling terakhir itu, dan apa saja sih yang menjadi penunjang di dalam suatu karir. Sementara capaian yang kami jelaskan nanti di situ atau capaian yang kami inginkan, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian mengetahui perkembangan tahap-tahap pengembangan karir. Dan yang berikutnya mampu mengetahui program-program pengembangan karir. Di pertemuan 9 kami akan membahas tentang analisis jabatan. Yang kami bahas nanti di situ di analisis jabatan, pertama sekali, apa sih jenis-jenis analisis jabatan itu? Kemudian, bagaimana sih cara menganalisis suatu jabatan? Capaian pembelajaran kami di situ, mahasiswa mampu mengetahui metode evaluasi dalam jabatan. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui manfaat job analisis. Kemudian di pertemuan 10, kami akan membahas tentang integrasi dan pemeliharaan. Yang kami bahas di situ pengertian dan pemaparan terhadap integrasi. Kemudian faktor-faktor pemeliharaan dan pengertian pemeliharaan serta penerapannya. Capaian di situ supaya mahasiswa mampu mengetahui apa itu integrasi dan kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui strategi di dalam suatu pemeliharaan. Di pertemuan ke-11 kami akan membahas tentang disiplin, efisiensi, produktivitas kerja. Yang kami bahas di situ mengenai pengertian dan penerapan disiplin, efisiensi, dan produktivitas kerja. Kemudian bagaimana penerapan disiplin itu, termasuk efisiensi dan produktivitas kerja itu. Capaian di dalam materi ini yaitu mahasiswa mengetahui tentang disiplin dalam bekerja. Kemudian mahasiswa mampu membedakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian mahasiswa juga belajar bagaimana menjaga produktivitas kerja dalam perusahaan atau organisasi. Di pertemuan ke-12 kami akan membahas tentang hubungan ketenaga kerjaan, yang dimana nanti kami akan membahas tentang hubungan tenaga kerjaan terhadap perusahaan. Kemudian apa saja yang menjadi bagian pada hubungan ketenaga kerjaan. Capaian kami di sini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam hubungan ketenaga kerjaan. Kemudian di pertemuan ke-13 kami akan mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Topik-topik yang akan kami bahas di situ yaitu mengapa keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting dalam pekerjaan. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Capaian kami supaya mahasiswa mampu memahami betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi atau di dalam suatu bisnis. Di pertemuan ke-14 kami akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia secara berskala internasional. Yang dibahas di situ adalah bagaimana hubungan organisasi dan perusahaan dan bagaimana juga perkembangannya tentang manajemen sumber daya manusia di tingkat-tingkat internasional. Capaian kami di situ supaya mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang perkembangan manajemen sumber daya manusia di bidang internasional. Di pertemuan ke-15 kami akan mempelajari atau membahas tentang kasus yang komprehensif. Jadi materi ini mengajak mahasiswa mencari tahu kasus di kalangan organisasi atau perusahaan atau di dalam dunia bisnis, mencari cara bagaimana solusi untuk mencegah masalah-masalah tersebut. Atau sering-sering dilakukan atau sering-sering kita ketahui materi-materi studi kasus. Jadi capaian di sini supaya mahasiswa mampu membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
Di pertemuan ke-16 kami akan melakukan ujian akhir semester, yang dimana juga soal-soalnya saya akan membuatnya sesuai dengan materi-materi yang pernah kami pelajari. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam deskripsi singkat mengenai rencana pembelajaran semester saya. Kemudian saya akan membahas nanti pertemuan keempat yang akan saya paparkan di kelas. Demikian saja, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik, selamat sore semua. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik, terima kasih. Pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang orientasi dan penempatan. Pertama sekali yang kita ketahui di situ adalah definisi orientasi. Di atas ini sudah tertera bahwa orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan bagi karyawan-karyawan baru. Artinya pengenalan kepada karyawan-karyawan baru. Ya. Jadi di dalam pengenalan karyawan baru ini tentunya kita memberikan suatu informasi mengenai perusahaan. Itu yang harus kita kasih tahu sama mereka. Ya. Kita harus memberitahukan bahwa perusahaan kita, bisnis kita, organisasi kita, inilah keadaannya. Jadi kita harus memberitahukan kepada mereka tentang informasi ini. Kemudian jabatan. Jadi kita juga memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Ketika nanti bagus pekerjaan kita dalam suatu perusahaan, di dalam suatu organisasi, di dalam suatu basis bisnis, maka jabatan itu menunggu kita. Kemudian ada yang namanya kelompok kerja. Kelompok kerja dalam hal ini yaitu orang-orang yang sama dengan pegawai-pegawai yang lain, sama seperti kita. Itulah kelompok kerja. Kemudian apa sih tujuan orientasi ini? Tujuan orientasi ini membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka dengan peran mereka masing-masing. Ya. Jadi kita memberitahukan kepada mereka apa saja sih peran yang akan kalian lakukan nanti di dalam suatu perusahaan atau kegiatan-kegiatan kalian di dalam suatu perusahaan. Kemudian organisasi dan kebijakannya. Di dalam perusahaan tentunya ada organisasi. Apa saja organisasi-organisasi yang sudah kita bentuk, yang sudah kita buat di dalam suatu perusahaan itu, dan apa kebijakannya? Contohnya kebijakan yang lain itu wajib mengikuti, ya, wajib mengikuti iuran dalam hal sosial. Nanti aturan-aturannya diatur oleh PUD, peraturan urusan dalam. Karena PUD ini tidak ada yang sama. Kalau masalah peraturan urusan dalam tidak ada yang sama. Di perusahaan manapun tidak ada yang sama. Kecuali kalau sudah diperaturankan atau sudah diundang-undangkan. Ya, di sini bisa kita tahu, ya, kegunaan dasar di dalam satu orientasi ini ada beberapa poin. Pertama sekali, situasi kerja. Di dalam situasi kerja ini kita akan menjelaskan, kita akan memaparkan kepada pegawai-pegawai baru bagaimana terhadap jabatan-jabatan yang sudah ada. Ya, menggantikan posisi-posisi jabatan yang sudah ada. Kemudian bagaimana tentang struktur organisasinya. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ini adalah rektor, ini adalah direktur, ini adalah manajer, ini adalah bagian HRD-nya. Ini bagian manajer-manajer yang lain, contohnya manajer keuangan, ya, manajer administrasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus menerangkan itu kepada mereka. Kemudian waktu istirahat, ya, waktu istirahat kita harus terapkan. Kemudian tunjangan pelatihan dan pendidikan, ya, ada juga tunjangan. Ya. Untuk apa tunjangan ini? Supaya juga ada tambahan daripada gaji mereka. Kemudian masalah konseling, ya, masalah konseling ini mengarah pada arahan dan bimbingan. Ya. Artinya kadang-kadang ya pegawai-pegawai ini kalau di perusahaan besar yang saya lihat 3 bulan pasti dipanggil. Ya, diberikan beberapa arahan. Ya, selain evaluasi, kalau evaluasi itu secara umum, ini berikan arahan, diberikan dorongan, ya, pekerjaan kenapa seperti begini, kenapa semakin menurun gitu.
Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Desnawati Gula. Yang menjadi pertanyaan saya, berapakah kualitas utama dari seorang pemimpin orientasi yang sangat baik? Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Ya, dia bertanya masalah kualitas. Berapa sih kualitas seorang pemimpin? Ya, pemimpin orientasi di dalam menerapkan itu. Ya, menerapkan orientasi di dalam karyawan-karyawan baru. Sebenarnya, kalau masalah berbahasa kualitas, tentunya kalau kita seorang pemimpin dalam orientasi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama, miscommunication. Bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian menerima keluhan-keluhan daripada pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan baru. Apa aja keluhan-keluhan mereka. Dan yang terakhir, ya, yang harus kita tahu di situ, masalah kemampuan-kemampuan seorang pemimpin dalam orientasi itu, ya, bisa mengendalikan atau memberikan motivasi-motivasi kepada karyawan baru. Ya. Jadi dalam hal itu bisa kita simpulkan bahwa kalau masalah motivasi, ya, motivasi yang kita kasih kepada mereka adalah motivasi-motivasi yang baik, yang menurut mereka bisa mendapatkan keuntungan termasuk tunjangan tadi. Ya, demikian saja. Ada lagi? Oh ya, ada. Oke, silakan. Atas nama siapa? Baik, perkenalkan nama saya Karyo Daniel Gule. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah Bapak paparkan tadi. Sebagai pertanyaan yaitu apa saja kekhawatiran utama dalam orientasi? Sekian. Baik, terima kasih. Ini masalah khawatir di dalam satu perusahaan. Ya, di dalam perusahaan juga, contohnya kita pemimpin orientasi, yang kita khawatirkan ini adalah benar enggak orang ini sesuai dengan backgroundnya. Ya, itu tafsiran kita. Sesuai enggak? Kadang-kadang orang melamar itu hanya sebatas melamar, dia tidak tahu apakah cocok dengan dia atau tidak. Yang penting ada ijazahnya. Udah lulus dia di sarjana, ya contohnya sarjana manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Sudah lulus dia, mengerti enggak masalah keprotokolan contohnya? Dites. Jadi untuk mengendalikan itu kendala-kendala seperti begitu, maka diwawancarai beberapa pertanyaan tentang konsentrasinya. Itu kendala selama ini. Sehingga nanti di orientasi ini tidak ada yang salah. Ketika sudah backgroundnya itu sesuai dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Jadi yang dikhawatirkan oleh perusahaan sekarang adalah orang-orang yang bekerja, ya orang-orang yang bekerja di perusahaan itu tidak sesuai. Itu yang dikhawatirkan. Jadi untuk menyesuaikan hal demikian, maka dilemparlah beberapa pertanyaan. Diberikan beberapa pertanyaan kepada karyawan baru atau pegawai baru tersebut. Kalau dia bisa menjawab, itu artinya sesuai dengan backgroundnya. Dan kita jelaskan tadi yang saya jelaskan tadi, kita jelaskan satu-satu ke dia. Mungkin itu aja. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kita lanjut sebentar, sedikit lagi. Ini ada penempatan karyawan. Ya, di dalam penempatan, ya kita mengetahui bahwa penempatan itu adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada jabatan baru. Inilah penempatan. Ya. Di dalam penempatan ini ada penugasan. Contohnya kalian sudah bekerja, kita sudah bekerja di dalam perusahaan. Kita ditempatkan di posisi manajer. Jadi itulah posisi baru. Kemudian jenis-jenis penempatan. Jenis-jenis penempatan ini ada beberapa. Contohnya promosi. Ya, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi nih. Mungkin tadi dia hanya wakil, sekarang jadi ketua. Kemudian transfer, karyawan dipindahkan ke posisi yang lain yang setara. Ini yang setara ya. Contohnya tadi dia wakil atau kepala cabang. Pindah ke lokasi yang lain, kepala cabang. Itu posisinya, berarti setara. Kemudian demosi, yaitu karyawan dipindahkan ke posisi yang lain yang lebih rendah daripada sebelumnya, itu demosi. Contohnya dari ketua ke wakil ketua. Kalau bisa non jabatan. Nah, ada juga seperti begitu. Itu demosi. Kemudian kaitan penempatan dengan orientasi. Di sini bisa kita ketahui bersama bahwa di dalam satu promosi atau transfer maupun demosi yang ditempatkan, para karyawan yang telah bekerja di perusahaan bukan karyawan baru. Ya, ini bukan karyawan baru ini. Yang masalah penempatan ini bukan karyawan baru, artinya karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun sesuai dengan PUD tadi. Namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru, meskipun mereka sudah sudah lama, ya sudah lama. Contohnya pindah lokasi dari ketua ke ketua.
kan setara tadi kan, ketua ke ketua tentunya harus ada perlakuan yang orientasi supaya dia juga tahu bagaimana lokasi yang dipimpinnya. Jadi jangan langsung gitu, sudah langsung pemimpinnya sudah jadi semua. Nah kemudian pada penyampaian saya ini atau pemaparan materi saya ini ada pertanyaan lagi? Oke silakan. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Ike Krisna Gule. Yang menjadi pertanyaan saya dari pemaparan Bapak tentang pendapatan, apakah ada aturan hukum dalam perusahaan dalam pemberhentian penempatan karyawan, misalnya promosi, transfer, dan demosi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ike yang bertanya tentang ada nggak hukumnya bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan di situ bahwa perusahaan ada peraturan yang dibuat oleh perusahaan mengenai karyawan yang bekerja dengan perusahaan, termasuk pemberhentian, termasuk tadi yang promosi, termasuk transfer, itu yang dibahas di situ. Artinya semua keputusan ada di tangan perusahaan. Kemudian adakah aturannya? Ada. Tapi sudah saya sampaikan tadi, aturan ini beda-beda. Hanya saja apakah sesuai dengan PUD atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya. Jadi yang saya tahu dulu di dalam perusahaan itu ada PUD-nya, peraturan urusan dalam, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya. Jadi undang-undang itu yang menerapkan nanti bagaimana aturan-aturan yang sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan. Ya. Bagaimana? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Rahmatul Sawan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika perusahaan menempatkan karyawannya yang bukan di bidang karyawannya tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Ini tidak sesuai dengan background. Jadi ada perusahaan yang menerima karyawan tapi tidak sesuai dengan background. Apa sih kendala-kendalanya? Apa masalahnya? Banyak sekali masalah. Yang pertama sekali, masalah pekerjaan akan terhambat. Terhambat itu masalah pekerjaan. Kenapa terhambat? Karena ada proses. Dia proses belajar lagi. Contohnya, sarjana pendidikan bekerja di kantor hukum. Masuk akal nggak orang bahasa Indonesia bekerja di kantor hukum? Apa yang dia tahu? Tidak tahu sama sekali. Tentunya dia belajar lagi mengenai hukum. Jadi proses pekerjaan di situ pasti terhambat. Dan kemudian kendala-kendala selanjutnya itu mengenai tidak efektif dan efisien dalam bekerja. Ya, tidak efektif dan efisien dalam bekerja. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pertemuan keempat ini. Semoga nanti di pertemuan kelima kita bisa membahasnya lebih dalam lagi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya Yoman Yuswarumu, SNM, salah satu dosen di Universitas IAS Raya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo, salam.